perkenalkan saya Irna Irasari. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sebuah studi kasus bisnis domestik yang cukup menarik dan inspiratif, yaitu Es Teh Nusantara. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan mulai dari latar belakang bisnis, permasalahan atau problem base, hingga analisis STP dan Business Canvas Model atau BCM dari bisnis Es Teh Nusantara. Teman-teman, kita semua tahu bahwa tren minuman kekinian di Indonesia berkembang sangat pesat. Setelah booming kopi susu dan minuman boba, kini masyarakat mulai mencari alternatif minuman yang lebih segar, ringan, dan tetap memiliki cita rasa lokal. Es Teh Nusantara adalah bisnis minuman kekinian yang mengangkat cita rasa lokal Indonesia. Usaha ini didirikan dengan tujuan untuk memperkenalkan berbagai varian teh khas daerah Indonesia seperti teh melati Jawa, teh hitam Sumatera, teh tarik Kalimantan, teh hijau Sunda, dan teh rempah Bali. Konsep yang disusun sangat sederhana, namun menarik. Minuman tradisional disajikan dengan gaya modern, menggunakan kemasan menarik, dan dijual dengan harga terjangkau untuk semua kalangan. Dengan inovasi ini, Es Teh Nusantara berhasil menjadi salah satu contoh sukses bisnis lokal yang relevan dengan tren anak muda masa kini. Namun, dalam menjalankan bisnisnya, Es Teh Nusantara menghadapi beberapa tantangan. Sebelum hadirnya Es Teh Nusantara, pasar minuman di Indonesia banyak dikuasai oleh merek asing seperti Es Teh Indonesia, Haus, dan Janji Jiwa. Masalahnya, harga minuman tersebut cukup mahal bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Padahal Indonesia sendiri adalah penghasil teh terbesar di dunia, dengan cita rasa yang beragam dan khas. Sayangnya, potensi ini belum banyak dimanfaatkan oleh brand lokal. Yang kedua, konsisten rasa antar cabang yang belum stabil. Karena bahan baku lokal memiliki karakter berbeda di setiap daerah. Ketika brand awareness masih rendah, banyak masyarakat belum mengenal konsep teh lokal modern ini. Selain itu, penjualan cenderung turun saat musim hujan karena minuman dingin kurang diminati. Dan terakhir, strategi promosi digital belum dijalankan secara maksimal. Selanjutnya, kita masuk ke analisis STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Adalah strategi penting dalam pemasaran untuk menentukan siapa pasar sasaran, bagaimana cara menjangkaunya, dan posisi apa yang ingin dibangun di benak konsumen. Pertama, segmentasi. Segmentasi adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang mirip. Tujuannya agar bisnis bisa fokus melayani segmen yang paling potensial. Es Teh Nusantara membagi pasar berdasarkan pertama, demografis, yaitu usia 15 hingga 35 tahun. Pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Yang kedua, geografis, wilayah perkotaan besar dan kota menengah di Indonesia. Yang ketiga, psikografis, yaitu masyarakat modern yang suka minuman kekinian tapi tetap ingin cita rasa lokal. Yang kedua, targeting atau penetapan target pasar. Setelah pasar dibagi ke beberapa segmen, bisnis perlu memilih segmen mana yang paling potensial dan menguntungkan untuk dijadikan target utama. Target utama bisnis ini adalah Gen Z dan milenial muda berusia 17-35 tahun yang mencari minuman kekinian dengan cita rasa lokal dan harga terjangkau. Mereka adalah konsumen yang mudah terpengaruh tren, visual produk, dan nilai budaya lokal. Kemudian juga anak muda Indonesia yang suka nongkrong, gemar mencoba hal baru, dan mencari minuman segar dengan harga terjangkau. Yang ketiga, positioning adalah cara membangun citra produk di benak konsumen agar produk kita memiliki identitas yang berbeda dari kompetitor
Es Teh Nusantara memposisikan diri sebagai minuman kekinian yang menggabungkan rasa teh khas Indonesia dengan gaya modern, menonjolkan identitas lokal, kemasan menarik, dan cita rasa otentik. Dengan kata lain, Es Teh Nusantara bukan hanya menjual minuman, tetapi juga menjual identitas dan kebanggaan terhadap cita rasa Indonesia. Setelah tahu bagaimana Es Teh Nusantara mengenali pasarnya lewat STP, sekarang kita masuk ke BCM, Business Canvas Model, yaitu adalah alat perencanaan strategis yang digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan secara menyeluruh bagaimana sebuah bisnis dijalankan. BCM membantu kita memahami bagaimana sebuah bisnis menciptakan nilai, menyampaikan nilai, dan mendapatkan keuntungan. Tujuan utamanya yaitu adalah untuk memvisualisasikan ide bisnis dalam satu tampilan sederhana. Dengan begitu, kita bisa melihat seluruh aspek bisnis secara utuh, mulai dari pelanggan, sumber daya, hingga pendapatan dan biaya. Terdapat 9 elemen utama yang saling terhubung di dalam BCM. Kesembilan komponen ini menggambarkan cara bisnis beroperasi dan menghasilkan nilai. Yang pertama adalah customer segments, yaitu mahasiswa, pelajar, dan pekerja muda yang suka minuman kekinian. Yang kedua adalah value proposition, menawarkan minuman teh khas Indonesia dengan kemasan modern, rasa autentik, dan harga terjangkau. Yang ketiga, channels, yaitu booth di area kampus dan media sosial seperti Instagram dan TikTok, serta layanan GoFood dan GrabFood. Yang keempat yaitu customer relationship, melalui program loyalty digital, promo diskon, giveaway, dan interaksi aktif dengan pelanggan di media sosial. Yang kelima adalah revenue streams, didapat dari penjualan langsung, sistem franchise, dan merchandise seperti tumbler atau gelas edisi lokal. Yang keenam yaitu key resources, daun teh dari petani lokal, mesin seduh modern, tenaga barista muda, dan kemasan ramah lingkungan. Yang ketujuh, key activity, produksi dan penyajian minuman, inovasi rasa, pelatihan karyawan, dan promosi digital. Yang kedelapan adalah key partnership, bekerja sama dengan petani teh lokal, supplier kemasan, platform pengantar makanan, serta influencer. Yang kesembilan adalah cost structure, meliputi pembelian bahan baku, sewa tempat, gaji karyawan, biaya promosi, dan pengembangan franchise. Dari hasil analisis yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa Es Teh Nusantara merupakan contoh bisnis domestik yang mampu memadukan kekayaan cita rasa lokal dengan tren minuman modern melalui pendekatan STP bisnis. Ini dapat mengenal pasar dengan lebih spesifik, menentukan target konsumen yang tepat, dan membangun citra produk sebagai minuman kekinian bercita rasa Nusantara. Sementara dengan penerapan Business Canvas Model atau BCM, Es Teh Nusantara dapat memahami keseluruhan sistem bisnisnya, mulai dari siapa pelanggannya, bagaimana menciptakan dan menyampaikan nilai, hingga bagaimana memperoleh keuntungan secara berkelanjutan. Konsep technopreneurship yang diterapkan menjadi Es Teh Nusantara bukanlah hanya usaha yang menjual produk, tetapi juga sebuah inovasi yang mengangkat identitas budaya lokal menjadi peluang bisnis kreatif yang modern dan bernilai ekonomi tinggi. Sebagai generasi muda, kita dituntut untuk berpikir kreatif, inovatif, dan mampu mengubah potensi lokal menjadi peluang bisnis. Melalui studi kasus Es Teh Nusantara ini, kita belajar bisnis yang kuat berawal dari pemahaman pasar, strategi yang matang, dan inovasi yang berkelanjutan. Terima kasih telah menyimak video saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk terus berkarya dan berinovasi dalam dunia teknopreneurship. Terima kasih.